Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1. Di video kali ini kami akan membahas tentang collaboration, interpersonal communication, and business etiquette. Di bab kali ini ada 5 topik yang akan kita bahas. Yang pertama, berkomunikasi secara efektif dalam tim. Yang kedua, membuat rapat lebih produktif. Yang ketiga, meningkatkan keterampilan mendengarkan. Yang keempat, meningkatkan komunikasi nonverbal. Dan yang kelima, berkomunikasi dalam upaya komunikasi. Untuk pembahasan pertama, yaitu berkomunikasi secara efektif dalam tim. Tim sering menjadi inti dari manajemen partisipatif, upaya untuk melibatkan karyawan dalam pengambilan keputusan perusahaan. Ketika jaringan komunikasi formal berkurang, beban karyawan untuk menemukan dan berbagi informasi penting dapat meningkat. Ada keuntungan dan kerugian dalam berkomunikasi secara efektif dalam tim. Di sini kita akan bahas keuntungannya terlebih dahulu. Ada 9 keuntungan. Yang pertama, lebih banyak informasi dan pengetahuan. Yang kedua, kesempatan belajar. Yang ketiga, keberanian. Yang keempat, akuntabilitas. Yang kelima, membangun kepercayaan. Yang keenam, jangkauan sudut pandang yang lebih luas. Yang ketujuh, dukungan untuk solusi yang dibuat oleh tim. Yang kedelapan, peningkatan kinerja. Dan yang kesembilan, rasa kebersamaan di saat-saat baik dan buruk. Nah, di mana ada keuntungan, di situ pasti ada kerugian pula. Di sini kita akan bahas juga kerugian dalam berkomunikasi secara efektif dalam tim. Ada 4 kerugian. Yang pertama, pemikiran kelompok. Yang kedua, agenda tersembunyi. Yang ketiga, biaya. Dan yang keempat, kelebihan beban. Lalu, ada karakteristik tim efektif. Ciri-ciri tim yang efektif yaitu yang pertama, rasa tujuan bersama dan nilai-nilai kompatibel. Yang kedua, tujuan yang jelas dan menantang. Yang ketiga, keyakinan akan nilai upaya tim. Yang keempat, campuran seimbang wawasan dan keterampilan. Yang kelima, norma perilaku positif. Yang keenam, kesediaan untuk menempatkan kebutuhan tim. Dan yang ketujuh, komunikasi yang terbuka dan jujur. Selanjutnya, resolusi konflik dalam pengaturan tim. Tim dapat menjadikan konflik kreatif sebagai bagian dari metode pemecahan masalah mereka, seperti menugaskan satu anggota untuk mengambil pendekatan hati-hati, satu untuk mengambil pendekatan berani, dan satu untuk mengambil pendekatan logis. Nah, selanjutnya, berkolaborasi dalam upaya komunikasi. Ketika sebuah tim berkolaborasi dalam laporan, situs web, presentasi, dan proyek komunikasi lainnya, energi kolektif dan keahlian dari berbagai anggota dapat menghasilkan hasil yang melampaui apa yang dapat dilakukan setiap individu sendiri. Nah, di sini ada pedoman tulisan berkolaborasi. Tips untuk sukses dengan menulis kolaboratif. Yang pertama, pilih kolaborator dengan hati-hati. Yang kedua, setujui tujuan proyek sebelum Anda memulai. Yang ketiga, beri tim Anda waktu untuk terikat sebelum terjun. Yang keempat, memperjelas tanggung jawab individu. Yang kelima, hindari tentang menulis sebagai sebuah kelompok. Yang keenam, pastikan alat sudah siap dan kompatibel di seluruh tim. Dan yang terakhir, periksa untuk melihat bagaimana segala sesuatunya berjalan di sepanjang jalan. Teknologi untuk menulis kolaborasi. Teknologi kolaborasi utama meliputi fitur pelacakan atau peninjauan komentar dan revisi, sistem manajemen konten, wiki groupware seperti shared knowledge, cloud computing, lalu platform kolaborasi dan ruang kerja online bersama. Selanjutnya, kolaborasi melalui perangkat seluler. Aspek penting dari kolaborasi seluler dan seluler komunikasi secara umum adalah komunikasi terpadu yang mengintegrasikan kemampuan seperti panggilan suara dan video, suara dan konferensi video, pesan instan, dan perangkat lunak kolaborasi waktu nyata ke dalam satu sistem.
Memberi dan merespon umpan balik konstruktif. Umpan balik yang konstruktif terkadang disebut sebagai kritik konstruktif yang berfokus pada proses dan hasil komunikasi, bukan pada orangnya terlibat. Sebaliknya, umpan balik yang merusak memberikan kritik tanpa usaha untuk merangsang peningkatan. Membuat rapat menjadi lebih produktif. Rapat yang dijalankan dengan baik dapat membantu perusahaan memecahkan masalah, mengembangkan ide, dan mengidentifikasi peluang. Rapat juga bisa menjadi cara yang bagus untuk mempromosikan pembangunan tim melalui pengalaman interaksi sosial. Persiapan untuk rapat. Yang pertama, kita perlu menentukan tujuan untuk melaksanakan rapat. Yang kedua, kita dapat memilih peserta rapat. Yang ketiga, memilih tempat dan waktu. Kemudian yang keempat, menetapkan dan membagikan agenda rapat. Melakukan dan berkontribusi untuk rapat yang efisien. Untuk memastikan pertemuan yang produktif, maka kita perlu memastikan beberapa hal, yaitu yang pertama, jaga agar rapat tetap pada jalurnya. Kemudian ikuti peraturan yang sudah disepakati, mendorong dan memoderasi partisipasi, kemudian berpartisipasi secara aktif, kemudian jangan menyela, gunakan perangkat seluler dengan hormat, yang terakhir, tutup secara efektif. Menempatkan hasil rapat untuk penggunaan yang produktif. Dalam kebanyakan kasus, nilai rapat tidak berakhir saat rapat berakhir. Sebagai contoh, masalah atau peluang yang diangkat selama pertemuan itu perlu ditangani. Dalam tindakan apapun, item yang ditugaskan selama pertemuan perlu ditindaklanjuti. Menggunakan teknologi rapat. Sebagai contoh, teknologi yang biasanya digunakan saat rapat yaitu seperti mengirim pesan kepada kelompok kerja ataupun individu, kemudian seperti telekonferensi, kemudian ada konferensi video, dan yang terakhir ada rapat yang berbasis web atau telepresence. Selanjutnya ada 3 cara untuk meningkatkan keterampilan mendengarkan saat rapat dimulai. Yang pertama, mengenali berbagai jenis mendengarkan. Pendengar yang efektif menyesuaikan pendekatan mendengarkan mereka dengan situasi yang berbeda dan dapat menggunakan 2 atau lebih banyak jenis mendengarkan dalam satu percakapan. Yang kedua, memahami proses mendengarkan. Untuk mendengarkan secara efektif, kita perlu menyelesaikan 5 langkah, yaitu yang pertama, menerima, penguraian kode, mengingat, mengevaluasi, kemudian yang terakhir adalah menanggapi. Mengatasi hambatan untuk mendengarkan efektif. Caranya adalah dengan berlatih mendengarkan secara aktif, hindari mengganggu, lihatlah perbedaan dan gangguan yang dangkal. Perhatikan untuk menghindari mendengarkan secara efektif. Menolak persepsi selektif. Meningkatkan komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal adalah proses mengirim dan menerima informasi, baik sengaja maupun tidak sengaja, tanpa menggunakan bahasa. Sinyal nonverbal memainkan peran penting berperan dalam komunikasi karena dapat memperkuat atau mengulang pesan verbal. Beberapa hal yang termasuk dalam kategori nonverbal yaitu seperti ekspresi wajah, gerakan, postur, dan gaya berjalan, karakteristik vokal, penampilan pribadi, perilaku menyentuh, dan waktu maupun ruang. Berikut tips untuk membantu memastikan tempat kerja yang menyenangkan dan produktif. Etika di tempat kerja. 1. Hormati waktu orang lain. Kedua, jangan menyela orang dalam percakapan atau rapat. Ketiga, perhatikan bahasa Anda. Keempat, berpakaianlah yang sesuai dengan situasi. Kelima, perhatikan kebersihan. Keenam, hindari makan di meja Anda. Ketujuh, hormati ruang pribadi orang lain. Kedelapan, jangan bergosip. Kesembilan, jangan masuk kerja saat sakit. Kesepuluh, pertahankan tingkat kebisingan tetap rendah. Dan yang terakhir, jangan membahas agama, politik, atau masalah emosional lainnya. Selanjutnya, etika telepon.
Tips penting untuk menggunakan ponsel di tempat kerja. Pertama, sadarilah bagaimana suara Anda terdengar. Kedua, bersikaplah sopan saat menelpon seseorang. Ketiga, akhiri panggilan dengan sopan dan jelas. Keempat, gunakan fitur pesan suara Anda sendiri untuk membantu penelpon. Dan yang terakhir, berhati-hatilah saat meninggalkan pesan-pesan suara. Etika perangkat seluler. Hindari melakukan pilihan yang tidak sopan seperti menggunakan nada dering yang menjengkelkan, gagal membisukan telepon Anda selama rapat, berbicara dengan keras di kantor terbuka atau tempat umum, berbicara di ponsel Anda tepat di sebelah orang lain, melakukan atau menerima panggilan pribadi yang tidak perlu di tempat kerja, menyerang privasi dengan menggunakan kamera ponsel tanpa izin, menerima atau menelepon di toilet dan tempat lain yang tidak pantas, mengirim pesan saat makan atau saat seseorang berbicara dengan Anda, mengizinkan panggilan masuk mengganggu rapat atau diskusi, menggunakan pengenalan suara sampai mengganggu orang lain. Etika online. Hindari serangan pribadi. Tetap fokus pada topik aslinya. Jangan menampilkan opini sebagai fakta. Ikuti ekspektasi dasar tentang ejaan, tanda baca, dan kapitalisasi. Menggunakan perlindungan virus dan selalu perbarui. Perhatikan bahasa dan kendalikan emosi Anda. Hindari multitasking saat menggunakan pesan instan atau alat lainnya. Jangan pernah menganggap Anda memiliki privasi. Jangan membuang waktu orang lain dengan pesan yang membingungkan. Hormati batas waktu dan ruang virtual. Dan berhati-hati dengan mekanisme komentar online. Masa depan komunikasi Internet of Things. Internet of Things mengacu pada miliaran perangkat yang sekarang terhubung ke internet dan potensi jaringan karena semua Gadget. ini berkomunikasi satu sama lain. Feed data ke dalam gudang informasi yang luas dan berinteraksi dengan orang-orang dan lingkungan fisik. Keadaan inovasi IoT saat ini diteliti untuk mengidentifikasi satu cara di mana teknologi memiliki potensi untuk mengubah praktik komunikasi bisnis, seperti laporan otomatis tulisan atau bot percakapan yang meniru ucapan atau tulisan manusia. Kesimpulan dari materi ini, dalam berkomunikasi bisnis, perlu berkolaborasi secara efektif dalam tim seperti rapat atau diskusi bisnis lainnya, menggunakan keterampilan berbicara dan mendengarkan dengan baik. Penting untuk memperhatikan beberapa aspek seperti pedoman dalam melakukan kolaborasi, mempersiapkan rapat yang produktif, mengetahui cara meningkatkan kemampuan mendengarkan, mengembangkan dan melakukan etika-etika dalam bisnis, serta komunikasi menggunakan Internet of Things (IoT). Hal ini dilakukan agar tujuan bersama dapat tercapai dalam memajukan dan mengembangkan suatu bisnis dengan menerapkan komunikasi bisnis yang efektif dan efisien. Sekian dari kelompok kami, semoga apa yang kami jelaskan dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.